Oke guys, back again in channel. Today is the with me for the update. Aduh, oke. Kali ini kita jalan-jalan San Mori tapi kesiangan ya, udah jam 10. Kita mau menuju ke kota Jember guys. So, by the way, gue di sini ingin membahas motor Matic. Ya sebenarnya sih udah motor tahun-tahun lalu ya. Cuman ini motor waktu gue pakai itu asli suspensinya nyaman banget guys. Bisa dibilang mirip-mirip itu ya, gravelnya itu mirip-mirip Lexi. Sorry. Mirip-mirip X-Max 250 guys. Untuk kelas 150-nya nih pesaingnya untuk suspensi ya, khusus suspensinya ya bisa dibilang mirip kayak siapa ya? Honda XIDV. Oke. Ya soalnya gravelnya kalau gue cek sih suspensi depannya itu gravelnya panjang guys. Hampir sama seperti Honda Matic XIDV itu ya, yang 150 cc. By the way, untuk motor ini namanya ya yaitu Yamaha Lexi, cc-nya ini 125 guys. Sebenarnya kalau dipasangin cc 150 ini mantep ya, soalnya gue coba ini mesinnya lumayan nampol. Jadi bisa dibilang dia setipe mesinnya itu mirip Aerox guys, cuman cc-nya lebih di downgrade ya. Jadi dari 150 menjadi 125 cc guys. Cuman overall sih kalau gua naik Matic Yamaha itu ya enaknya dia di apa ya, tempat duduknya guys, dia empuk banget sumpah. Jadi kalau buat jalan jauh tuh nggak kerasa capek. Enaknya itu, kelebihannya untuk Matic Yamaha seperti itu guys. So kalian dari videonya bisa lihat sendiri lah ya, itu ada namanya apa, itu ada namanya Lexi guys. Ini juga speedonya dia mirip-mirip, bukan mirip sih, dia sama seperti Aerox yang tipe sebelumnya guys, sebelum kemunculan Aerox yang baru yang 155 cc. Ya kalau untuk ngebut dia full powernya itu maksud gua top speednya itu dia mentok di 109 guys, 109 km per jam. Gua udah pernah coba. Kalau udah sampai 110 itu dia fanbelnya sudah mencapai limit ya. Jadi ketika udah sampai limit itu dia fanbelnya kayak udah gak mau lari lagi guys. Jadi seperti nyendal-nyendal gitu ya. Dan bukaan gasnya juga sudah memang mentoknya segitu. Tapi kalau buat tanjak-tanjakan ini enak karena dia akselerasinya lumayan guys, lumayan nampol ya. Dengan cc 125 tapi udah bisa ngejar Vario 150 guys. Ya ini Maticnya nyaman ya, sumpah nyaman banget. Cuman yang disayangkan itu ya karena cc nya sih 125. Sebenarnya kalau Maticnya senyaman ini dia bisa dipadukan seperti saudaranya ya, si NMAX yang cc nya sekarang meningkat jadi 155 berapa gitu. Nggak meningkat sih, tetap aja ya sama NMAX nya kemarin, cuman dia perbedaan feature aja ya. Sama mesinnya dia udah pakai kalibrasi mesinnya itu pakai Aerox yang baru guys, supaya lebih kencang. Ya enak ya kalau naik Matic ini, jadi kita bisa santai. Dan juga untuk riding posisinya untuk Lexi ini dia santai banget guys. Jadi nggak terlalu seperti NMAX atau PCX. Dia rada deket ya dari tangan ke dada ini. Jadi siku tangan gue nih masih nekuk guys, nggak terlalu lurus kayak gue naik NMAX atau apa namanya PCX. Tapi ini Matic Matic semi Moge ya. Karena memang bodinya gambut juga guys. Jadi kalau lihat dari jauh itu dia nggak kalah besar sama si saudaranya NMAX. Sumpah. Memang kalau untuk membuat Matic di pasar Yamaha ini memang lagi nguasain ya sekarang ya. Karena memang Maticnya the best semua guys. Jadi bagus.
Dan untuk pengeremannya juga enak lah ya, bisa dibilang enak ya. Ya hampir sama seperti NMAX lah. Makan kok, nggak maksudnya nggak sampai ngelos gitu. Dan handle-nya yang gue suka ya, dia ringan guys. Beda sama handle-nya yang kalau dipakai si X-Max 250. Jadi kayak keras gitu ya. Jadi bisa bikin tangan cepet capek kalau naik X-Max gitu. Kalau misalkan kalian belum ganti handle, masih pakai handle standarnya guys. Oke, be careful. Dan kelebihan dari Lexi ini juga, dia sudah ada hazard ya. Dengan CC 125 Matic, dia udah memiliki hazard guys. Ada lampu hazardnya ya, mantap kali lah. Kayaknya rame banget tuh tempat makannya. Dan untuk lampu ya, kalau bisa gue bilang sih lampunya enak, tapi nggak terang-terang banget guys. Cuman dia jarak pandangnya lebar. Emang kalau dibanding dengan Vario, gue bisa bilang lebih enak si Lexi ini ya untuk sorot lampunya. Jadi dia lebih lebar gitu. Kalau Vario itu terlalu ke bawah. Jadi kalian kalau misalkan untuk jarak jauh itu sama aja guys, nggak kelihatan, kayak pakai lampu jarak dekat, paling cuma nambah berapa meter aja jarak pandangnya. Tapi kalau ini lumayan jauh karena memang lampunya itu nggak menunduk ke bawah, jadi rada ke atas guys. Jadi mantap lah. Dan juga ini udah LED ya. Cuman yang disayangkan lagi, kenapa lampu sennya tuh masih bohlam, dan lampu belakangnya juga masih bohlam guys. Jadi yang LED-nya tuh cuma lampu utamanya aja. Jadi seperti itu ya. Dan juga karena ini menggunakan tangki bensin di tengah seperti Matic zaman dahulu ya, yang sekarang Matic zaman sekarang tangki bensinnya udah pada di mana? Di depan semua. Kalau ini menggunakan tangki bensinnya di tengah guys, jadi masih di bawah tempat duduk. Tapi kelebihannya dengan tangki bensin di tengah itu kakinya seperti apa ya, nggak ada, jadi lowong sininya guys, nggak ada apa ya, nggak ada pembatasnya seperti NMAX, PCX gitu guys, karena tangkinya masih di masih gue bukan di tengah tapi di belakang, masih di bawah tempat duduk guys. Dan kalau ditarik kita coba buat ngalip mobil ya, sumpah kayak naik CC 150 loh. Nggak seperti CC 125. Padahal gue dulu pernah naik CC 125 tuh, yaitu bebek Supra X guys. Dia nggak sekenceng ini, bahkan sama ini juga masih lebih kenceng ini guys daripada Supra X. Kok bisa ya Yamaha bikin mesin Matic-nya tuh bisa kenceng gitu ya. Honda walaupun sudah upgrade, tapi tetap aja guys, kalau misalkan dibandingkan dengan Matic Yamaha itu masih tetap kalah. Memang untuk Yamaha ini dia spesialis Matic ya. Dan juga untuk ketahanan mesin untuk Yamaha ini, khususnya Yamaha Lexi ini ya, dia itu lumayan tangguh guys, lumayan bandel. Gue juga udah pernah bawa tanjakan, ya aman-aman aja sih, masih buat naik masih enak. Jadi nggak ada kendala apa-apa lah. Buat nyalip juga masih enak. Jadi dapat power lebih. Cuman karena terbatas oleh cc-nya ya, jadi kita kalau misalkan di jalan lebar, yang lain udah pada jalan 100 lebih, ini masih jalan 80 gitu, 80-90. Kalau udah masuk ke angka 99 dia udah giring ya. Jadi untuk naik ke angka 100 itu lumayan susah guys kalau memang jaraknya pendek ya. Cuman kalau dari 0 ke 80 nya dia kenceng banget ya, enak lah, nampol. Bahkan Vario pun kalau untuk tarikan awal dia bisa kalah sama ini. Gue udah pernah coba sih pakai Yamaha Lexi. Jadi Yamaha Lexi ini sebenarnya kalau misalkan dikasih sisi yang lebih besar, dia lebih mantap lagi larinya guys. Dan untuk harga barunya ya, gua dulu beli dia masuk harga kurang lebih hampir sama seperti Aerox standar yang tahun 2017. Jadi ini harganya kisaran berapa ya? Kisaran 23 juta guys, 23 juta gua beli. Dan ini juga masih belum ABS ya, jadi masih standar, tapi sudah fuel injection.
mantap lah pokoknya lah. Ini motor nggak bikin capek banget dan style ridingnya juga santai ya. Jadi seperti naik Vespa lah. Iya bener-bener. Jadi riding posisinya seperti kalian naik Vespa. Cuma ini setirnya rada ke atas dikit ya. Dan bagasinya dia sempit, jadi nggak selebar Aerox atau NMAX ya, karena memang space-nya itu kemakan tangki di belakang. Tapi overall sih kalau kena jalan dia suspensinya nggak terlalu keras, jadi masih stiff gitu ya, empuk, enak, sumpah nggak bikin capek. Dan kalau buat nikung juga enak, jadi nggak terlalu kayak X-Max. Kalau X-Max kan memang bener empuk, tapi kalau dibuat nikung kan dia belakangnya geol tuh, jadi nggak terlalu seimbang, harus diganti suspensi Ohlin dulu baru enak buat nikung. Kalau ini nggak usah guys, jadi untuk Lexi ini kita udah dapet shock tabung untuk belakangnya, cuman dia masih menggunakan monoshock tapi yang di pinggir, jadi belum dual shock ya. Mantap lah pokoknya lah review Lexi ini. Dan untuk bahan bakarnya juga dia irit ya, maksudnya nggak terlalu boros gitu guys. Kalau bisa gue lihat itu kemarin waktu gue pakai ke Surabaya, dia kisaran 1 liter berapa ya, 35 kilo kalau nggak salah. Iya sekitar itu guys, 1 liter 35. Irit banget kok, maksudnya nggak terlalu boros. Cuman karena tangkinya dia kecil ya, kapasitasnya dia kalau nggak salah kapasitasnya cuman berapa ya, nggak sampai 5 liter pokoknya guys. Dia kapasitasnya kemungkinan cuman 4,5 kalau nggak 4 liter, jadi kecil banget. Itu makanya yang bisa bikin orang tuh kerasanya boros. Tapi kalau ngisi fuel tank dia cuman diisi 4 liter dia udah full ya. Dan bahan bakar yang gua pakai ini untuk Lexi ini kemarin gua isi Pertamax guys, Pertamax biasa lah. Karena kalau udah full injection itu kalau diisi bensin atau Pertalite kurang enak menurut gue ya. Jadi ya pembakarannya itu kurang sempurna, jadi kalau ditarik itu kurang nampol guys. Kalau edisi pertama lumayan enak, jadi ditarik tuh dapet juga itu powernya. Dan juga apa lagi ya, kemarin sih sama bokap gue dicampur ya Pertamax turbo sama Pertamax biasa. Tapi kalau diisi Pertamax turbo lebih nampol lagi guys, sumpah. Pertamax turbo itu irit banget. Gue bisa kemarin 1 liter 40 kilo. Dan gue Bondowoso Jember PP itu ngisi 1 liter aja dia bisa buat PP loh kalau untuk Pertamax turbo. Jadi nggak terlalu boros. Mantap lah pokoknya, ini irit banget motor. Dan cc-nya juga yang bikin irit ya, karena cc-nya kecil 125, jadi irit banget ya, bisa dibilang irit. Worth it lah. Kalau ini gue ada acara ya di Jember, jadi mau ngopi-ngopi bareng, ngopi-ngopi cantik sama anak-anak ya, sama Serok juga, sama si Bimar sih katanya mau menyusul, tapi nggak tahu juga ya. Kita coba aja langsung ke kafenya aja guys. Nah ini kalau buat nyalain mobil mantap kali, enak kali, jadi nggak ada delay gitu. Digas langsung, udah nyalip aja. Enak kok, jadi buat kenceng dia tenaganya masih ada lah. Oh iya, tadi gua lupa mau beli bensin, ntar aja dia pulangnya. Oke, lampu hijau. Kita udah sampai daerah mana nih? Pembaratan ya. Ini udah masuk Kabupaten Jember guys. Jadi kalau buat slip-slip ini juga lumayan lincah ya. Dan motornya juga nggak terlalu berat. Enak lah. Mantap kali, buat filtering juga enak ya, jadi no komplain lah. Komplainnya itu cuman cc-nya terlalu kecil. Kalau menurut gue sih tanggung ya, cc kasih cc segitu. Apa mungkin karena ada NMAX-nya takut kesaing, jadi ya untuk Lexi-nya dikasih cc lebih kecil ya. Ya emang teknik marketing seperti itu guys.
Jadi buat pangsa pasarnya biar lebih luas lagi. Tapi kalau untuk penjualannya Lexi ini nggak terlalu banyak ya peminatnya, karena yang bisa gue bilang tadi itu cc-nya nanggung ya. Jadi orang lebih banyak langsung pilih ke Aerox atau NMAX ya. Untuk pangsa pasar Lexi ini dia sangat sedikit sekali. Gue juga jarang lihat di jalanan guys. Tapi cuma ada beberapa aja ya. Rata-rata sih banyak yang lebih pilih NMAX atau Aerox, seperti itulah. Buat nyalip mantap banget. Kenceng ya motornya, asli. Bukan? Mantap kali lah. Enak ya, magnetic santai, jadi bisa sambil ngevlog gini guys ya, ngevlog santai maksud gua. Jadi walaupun ngebut juga posisi ridingnya nggak terlalu capek. Oke, di bar filtering juga enak ya, mantap lah. Belok sana kiri kanan buat sulap-sulip, mantap kali. Oh, wah kan. Enak kali buat masuk-masuk. Oke, hijau bang, jalan. Filtering kiri lagi. Enak guys. Jadi motornya juga anteng ya. Mobil kiri lagi. Oke. Careful. Oke, udaranya udah mulai panas di sini. Ya mudah-mudahan cuacanya cerah ya. Jadi nggak ada mendung, nggak ada hujan. Ya biar bisa gua pulang nanti nggak kebasahan guys. Udah ini hari Minggu, jadi lumayan rame ya, jalannya lumayan padat. Tangannya keluar pakai ngerokok lagi sih bapak. Ih macet ya, tumben macet. Ada apa nih? Masih loh, tumben kali macet. Oh ya, yang gue lupa lagi, untuk feature tambahan di motor Lexi ini, dia sudah terdapat feature itu ya, idling stop system, atau bisa dibilang jadi kalian kalau berhenti di lampu merah itu dia mati sendiri mesinnya, mirip-mirip kayak Vario lah. Udah ada feature itunya ya, lengkap lah pokok featurenya dengan motor seharga 23 jutaan dan cc nya 125. Oke, maybe review untuk Lexi-nya cukup sekian dulu ya guys. Gue cuma review-review singkat aja untuk mengenal lebih dalam tentang motor Lexi ini. Kalian bisa searching di Google, dan untuk harganya kalian bisa searching juga di Google. Gua Fave Areta in channel 2 Radio Steam. Ciao, see you to next video. Don't forget to subscribe guys, like, comment and share. Okay, ciao, see you.